Dan itu juga menandakan kedatangan leluhur atau leluhur yang menjaga wilayah tersebut. Itu mereka ingin berkomunikasi atau ingin menyampaikan pesan-pesan tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu untuk panjenengan semua. Sedulur, bumi Nusantara, terutama Jawa dan Kalimantan, adalah bumi atau tanah yang sejak zaman dulu dikenal sangat wingit atau angker, yang identik dengan pengaruh-pengaruh dan penampakan dari makhluk-makhluk gaib. Dan hingga sekarang ini faktanya memang masih banyak gunung-gunung dan hutan-hutan yang sangat angker yang dijaga oleh para raja-raja dan ratu dari golongan makhluk gaib yang sudah sejak ribuan tahun mereka menghuni tempat tersebut. Jadi wajar jika IKN atau Ibu Kota Nusantara yang sudah dibangun di tengah-tengah hutan belantara Pulau Kalimantan itu sering sekali muncul penampakan-penampakan para makhluk gaib, mulai yang berwujud seperti raja-raja dan ratu zaman dahulu, yang memang meski ini banyak sekali dirahasiakan, tetapi sebenarnya banyak yang dialami oleh para pekerja pembangunan di IKN Nusantara. Karena memang di dalam sudut pandang spiritual, metafisik maupun sudut pandang agama manapun, sebenarnya keberadaan istana-istana para makhluk gaib itu selain berada di lautan, juga salah satunya adalah di daerah pegunungan, juga di tengah hutan-hutan belantara seperti di IKN, yang di sekitar daerah tersebut memang ada tempat-tempat berdirinya istana para makhluk gaib. Dan salah satu alasan diadakan ritual Kendi Nusantara oleh Presiden Jokowi sebelum membangun IKN sebenarnya selain sebagai langkah simbolik penyatuan tanah air Nusantara, sebenarnya juga tujuannya secara spiritual adalah agar para leluhur Nusantara itu merestui berjalannya pembangunan IKN. Lantas, apakah penampakan-penampakan sosok gaib di IKN yang selama ini banyak dirahasiakan adalah bentuk bahwa leluhur Nusantara ingin menyampaikan pesan penting terkait pembangunan IKN? Nah, dalam sudut pandang spiritual, itu ada 8 kejadian yang bisa dialami oleh siapapun yang menunjukkan bahwa itu adalah pertanda di antara para leluhur Nusantara yang turut terlibat dan menjaga bumi Nusantara secara gaib ini. Mereka sedang ingin menyampaikan pesan penting atau ingin berkomunikasi. Sebelum membahas satu persatu dari 8 tanda tersebut, silakan tulis komen apapun hajat dan doa panjenengan. Dan bagi sedulur yang muslim, marilah sempatkan menulis komen sholawat agar hajat dan doa kita semua terkabul. Tanda yang pertama yaitu melihat penampakan seperti sosok mirip para raja-raja atau para ratu melalui mimpi. Nah, ini adalah tanda yang paling umum dialami oleh banyak orang ketika berada di tempat tersebut, seperti ketika berada di IKN, ada leluhur yang ingin berkomunikasi atau menyampaikan pesan-pesan tertentu. Dan biasanya, pesan yang disampaikan di dalam mimpi tersebut itu sifatnya simbolik, artinya tidaklah bisa langsung difahami begitu saja, melainkan para ahli tafsir mimpilah yang mampu membaca arti dan makna dari mimpi tersebut. Lalu yang kedua, melihat penampakan seperti naga maupun harimau di dalam mimpi yang seolah menjaga tempat-tempat tertentu. Nah, kalau mimpi yang seperti ini sifatnya adalah berkaitan dengan eksistensi sosok gaib
yang sudah diutus oleh para leluhur sejak zaman dahulu untuk menjaga suatu tempat yang di situ dianggap penting bagi kalangan para makhluk gaib. Dan itu adalah tanda bahwa tempat tersebut itu tidak boleh diganggu. Yang ketiga, munculnya aroma-aroma khusus. Contohnya aroma yang paling identik dengan para leluhur zaman dulu adalah aroma-aroma wewangian yang muncul secara tiba-tiba seperti wanginya bunga-bunga tertentu atau juga munculnya aroma dupa. Ini juga adalah salah satu tanda yang paling umum dialami ketika berada di daerah hutan yang menandakan kedatangan dan kehadiran arwah leluhur. Karena aroma wewangian bunga dan dupa itu adalah yang identik dengan arwah leluhur, dan itu salah satu bagian dari cara para arwah menunjukkan kedatangannya dan ingin berkomunikasi. Yang keempat, munculnya bayangan dan cahaya. Contohnya, muncul bayangan sosok penampakan yang seakan-akan mengenakan pakaian-pakaian yang mirip para raja atau ratu di zaman dahulu. Dan bayangan tersebut bisa saja melintas begitu saja atau seolah diam dan terus memandangi. Selain berwujud bayangan-bayangan juga bisa muncul seperti bola cahaya tertentu yang melintas, yang kadang mengeluarkan cahaya-cahaya mirip cahaya pelangi. Itu juga bagian dari tanda bahwa leluhur ingin menyampaikan pesan tentang keberadaannya, bahkan pesan penting yang berkaitan dengan tempat tertentu yang sedang dibangun di hutan tersebut, seperti contoh bangunan-bangunan yang didirikan di IKN. Yang kelima, terdengarnya suara-suara yang identik dengan bunyi-bunyian yang klasik atau sangat kuno. Contohnya, terdengar suara orang yang sedang nembang atau melantunkan nyanyian-nyanyian kuno atau lagu-lagu adat kuno di tengah malam-malam tertentu. Atau terdengar seperti ada yang sedang memainkan gamelan maupun alat-alat musik tradisional. Ini pun juga yang paling umum terjadi ketika berada di daerah hutan. Itu tanda leluhur ingin menunjukkan eksistensinya atau ingin menyampaikan pesan penting tentang keberadaannya. Yang keenam, munculnya angin kencang secara tiba-tiba. Dan itu hanya terjadi pada lokasi area tertentu saja dan tidak seperti angin kencang yang alami. Angin tersebut terjadi hanya sekejap, mendadak dan tiba-tiba hilang begitu saja. Ini pun adalah salah satu yang sering terjadi di area pegunungan dan hutan, yang menjadi pertanda ketika leluhur itu menunjukkan keberadaannya dan juga bahkan ingin menyampaikan pesan pada siapapun yang berada di lokasi tersebut. Yang ketujuh, kehadiran hewan-hewan tertentu yang seolah mengawasi, dan gerak-geriknya itu tidak seperti hewan-hewan pada umumnya. Contohnya salah satu adalah kedatangan seekor burung tertentu yang tiba-tiba hinggap dan mempunyai corak warna bulu yang sangat unik, bahkan gerak-geriknya tidak seperti burung pada umumnya. Entah itu seolah-olah tidak takut atau sangat berani mendekati orang yang di lokasi tersebut dan tidak takut ancaman untuk ditangkap dan lain-lain. Lalu yang kedelapan, yaitu muncul suhu dan suasana yang tiba-tiba berubah ketika malam hari. Contohnya, ketika berada di area hutan dan di malam-malam hari tertentu, itu suhu sekitarnya tiba-tiba terasa hangat atau bahkan tiba-tiba sangat sunyi dan lengang, seolah tidak terdengar suara-suara hewan. Ini pun juga adalah salah satu tanda
yang sangat identik sekali terjadi di daerah hutan, dan itu juga menandakan kedatangan leluhur atau leluhur yang menjaga wilayah tersebut. Itu mereka ingin berkomunikasi atau ingin menyampaikan pesan-pesan tertentu. Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.